Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian sampai saat ini masih tetap sehat, masih tetap semangat. Anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Yeni. Kita masih akan membahas tema 5, yaitu tentang cuaca. Dan kita akan masuk ke subtema 2 tentang perubahan cuaca. Namun, sebelum kita menginjak materi, sebaiknya mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa, silahkan dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, ada baiknya kalian mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan benda konkret siswa dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan benda konkret siswa dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpembilang sama dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga adalah dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Nah, anak-anak, kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Silahkan kalian duduk dengan baik, duduk dengan rapi, simak apa yang akan Ibu jelaskan hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui tentang bilangan pecahan. Ibu ulas sedikit kembali ya, supaya kalian lebih memahami. Apa itu bilangan pecahan, anak-anak? Bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Ibu kasih contoh ya. Misalnya Ibu mempunyai bilangan 1/2. Nah, bilangan 1 ini yang disebut dengan pembilang. Dan bilangan 2 ini yang disebut dengan penyebut. Kalian tentunya masih ingat. Supaya kalian lebih memahami, coba kalian simak kembali penjelasan tentang bilangan pecahan. Nah, pada hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Ibu akan memberikan contoh ya. Misalnya, Ibu mempunyai 1 buah kue. Kue itu akan Ibu potong menjadi 2 bagian ya. Nah, seperti yang kalian lihat, kue yang tadi 1 Ibu potong menjadi 2. Kemudian 1 bagian Ibu akan berikan kepada Lani. Nah, Lani mendapatkan 1 bagian. Dan 1 bagian lagi akan Ibu berikan kepada Udin ya. Kalian bisa lihat, apakah kue yang didapatkan Lani dan yang didapatkan Udin sama? Dari gambar terlihat dengan jelas bahwa Lani dan Udin menerima bagian kue yang sama besar. Tadi 1 bagian kue Ibu potong menjadi 2. Jadi Lani mendapatkan 1 bagian dari 2 potong kue.
Begitupun dengan Udin. Udin pun mendapatkan 1 potong kue dari 2 potongan kue. Nah, kalau kita tulis dengan pecahan, maka Lani mendapatkan 1/2. Dan begitupun dengan Udin. Udin akan mendapatkan 1/2. Kue yang diterima Lani dan yang diterima Udin adalah sama besar. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Misalnya ibu punya 2 kue nih anak-anak. Ibu punya 2 kue ya. 1 kue ibu akan potong menjadi 2 bagian ya. Kemudian ibu akan berikan 1 bagian kepada Lani. Nah, kue yang satu lagi akan ibu potong menjadi 4 bagian. Kemudian 1 potong kue akan ibu berikan kepada Udin. Bisakah kalian melihat apakah bagian yang didapat Lani dan yang didapat Udin sama? Tentu tidak ya, karena kue yang didapat Lani adalah 1 dari 2 bagian, 1/2. Kemudian kue yang didapat Udin adalah 1/4 atau 1 bagian dari 4 potongan kue. Dari gambar ini terlihat jelas bahwa bagian Lani lebih banyak dari bagian Udin, walaupun mereka sama-sama mendapat 1 bagian. Nah, kalian tentu masih ingat dengan simbol lebih banyak dan lebih kecil, atau lebih besar dan lebih kecil. Dari potongan kue ini dapat kalian lihat bahwa 1/2 lebih besar dari 1/4. Jadi kalau kita tuliskan adalah seperti ini anak-anak. 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, ini adalah simbol lebih besar ya, dimana yang lebar menghadap ke bagian yang besar. Sampai di sini paham anak-anak? Supaya kalian lebih paham, kita coba sekali lagi ya anak-anak. Misalnya ibu punya lagi nih 2 potong kue. Nah, kemudian ibu akan taruh kue itu dalam 1 piring ya. Piring yang pertama adalah milik Dayu. Kemudian 1 kue lagi akan ibu taruh di kuenya Siti ya. Jadi maaf, di piringnya Siti. Nah, kue yang ibu akan berikan kepada Dayu, ibu potong menjadi 6 bagian. Sementara kue yang akan ibu berikan kepada Siti akan ibu potong menjadi 4 bagian ya. Nah, ibu kemudian menaruh kue untuk Dayu sebanyak 3 potong kue. Kemudian untuk Siti sama, ibu juga akan memberikan 3 potong kue. Kalian bisa lihat dengan jelas kue yang didapat Dayu dan Siti adalah sama, yaitu 3 bagian. Akan tetapi Dayu mendapat 3 bagian dari 6 bagian kue, sedangkan Siti mendapatkan 3 bagian dari 4 bagian kue. Terlihat jelas ya anak-anak, siapa yang mendapatkan kue paling banyak atau kue siapa yang paling besar ya anak-anak. Nah, kalian bisa lihat ini
ini potongan kue dayu tadi mendapat 3 dari 6 bagian. Sedangkan Siti mendapatkan 3 dari 4 bagian. Artinya kue yang didapat Dayu adalah 3/6. Sedangkan kue yang didapatkan Siti adalah 3/4. Dari gambar ini terlihat jelas walaupun mereka sama-sama mendapatkan 3 bagian, tapi bagian mereka besarnya tidak sama. Kue Dayu dan kue Siti tidak sama besarnya. Kue Dayu lebih kecil dari kue Siti dan kue Siti lebih besar dari kue Dayu. Artinya 3/6 lebih kecil dari 3/4, atau 3/4 lebih besar dari 3/6. Paham anak-anak sampai di sini? Mudah-mudahan kalian memahaminya ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan nanti kalian beri tanda lebih besar atau lebih kecil pada gambar berikut. Kalian tuliskan 1/2 lebih besar atau lebih kecil dari 1/4. 1/4 lebih besar atau lebih kecil dari 1/3. Ya, kalian bisa lihat potongan-potongannya dengan warna yang berbeda. Paham ya anak-anak? Kalau paham, kita lanjutkan kembali. Anak-anak, Ibu pernah menjelaskan bahwa cuaca itu di satu daerah dan di daerah yang lain tidak akan sama. Cuaca setiap harinya berubah-ubah. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berubah dalam sehari-hari. Bisa saja pagi hari mendung, tetapi di siang hari terik panas matahari. Atau di pagi hari begitu cerah, siang hari mendung dan hujan. Karena cuaca itu setiap hari bahkan setiap waktu bisa berubah-ubah. Nah, anak-anak, kalian pada saat cuaca cerah pasti senang bermain di luar rumah atau bahkan di taman atau di lapangan ya. Seperti yang dilakukan oleh Lani dan teman-temannya. Suatu sore, Lani dan teman-temannya sedang bermain di lapangan. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik, lama-kelamaan makin deras. Nah, anak-anak, pasti kalian pernah mengalami peristiwa seperti yang dialami Lani dan teman-temannya. Ketika kalian asik bermain bersama teman-teman, ada yang bermain bola, ada yang bermain layang-layang, atau ada yang berlari-larian. Tiba-tiba hujan turun. Apa yang harus kalian lakukan anak-anak? Kalian harus segera pulang ke rumah. Namun sebelum pulang kalian harus membereskan mainan kalian terlebih dahulu. Pada saat kalian membereskan mainan, kalian tidak boleh egois. Saya membereskan mainan punya sendiri saja. Tidak seperti itu anak-anak. Kalian harus bersatu, bersama-sama, bergotong royong membereskan mainan kalian. Supaya apa? Supaya mainan yang kalian bereskan cepat beres, pekerjaan kalian cepat selesai. Jadi kalian harus bersatu. Kalian tahu apa itu bersatu ya? Coba
Ada yang masih ingat apa itu sikap bersatu, anak-anak? Sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berkumpul atau bergabungnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, warna kulit, adat istiadat demi mencapai tujuan tertentu. Jadi anak-anak, bersatu itu adalah bersama-sama, tidak membeda-bedakan agama, ras, atau suku. Seperti yang kalian ketahui, di Indonesia itu tidak hanya ada satu agama, anak-anak. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, dan agama Buddha. Kemudian suku yang ada di Indonesia juga tidak hanya satu atau dua macam, tetapi ada suku Sunda misalnya yang ada di Jawa, ada suku Baduy yang ada di daerah pedalaman Banten. Ada juga suku Minangkabau di Kalimantan. Ada juga suku Dayak di Kalimantan juga. Dan ada juga suku Bugis yang ada di Sulawesi. Di Jakarta juga ada suku yang namanya suku Betawi. Nah, selain adanya perbedaan suku, warna kulit juga berbeda-beda, anak-anak. Ada yang berwarna sawo matang, atau mungkin ada yang putih, ada juga yang coklat kehitam-hitaman. Nah, walaupun kita berbeda agama, ras, suku, warna kulit, adat istiadat, tapi kita harus tetap satu. Kita harus bersatu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Nana tahu sikap bersatu merupakan contoh pengamalan sila yang keberapa? Coba, kalian pasti masih ingat. Betul, kalian hebat. Sikap bersatu merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dilambangkan oleh apa, anak-anak? Betul, dengan pohon beringin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Sampai di sini bisa dipahami, anak-anak? Kalau bisa, nah, terkait dengan macam-macam suku yang ada di Indonesia, coba kalian tahu tidak apa manfaat sikap bersatu itu? Manfaat dari sikap bersatu adalah: 1. Terciptanya kerukunan. 2. Mempererat hubungan kekeluargaan. 3. Mempererat tali persaudaraan. 4. Meningkatkan rasa kebersamaan. 5. Membiasakan kegiatan tolong-menolong, kerjasama, dan gotong royong. 6. Terciptanya sikap saling toleransi. Jadi dengan kita bersatu akan tercipta kerukunan, hidup kita akan damai, kita akan nyaman, kita akan tentram, berada di mana saja. Sekarang, bagaimana ya caranya supaya sikap bersatu dapat terwujud, anak-anak? Nah, sikap bersatu dapat terwujud apabila kita menerapkan perilaku berikut. Yang pertama adalah toleransi beragama, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan agama. Jadi kita tidak boleh saling mencela, mengolok-olok. Ih, kamu mah agamanya Hindu, ih kamu mah agamanya Kristen. Tidak boleh ya, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati perbedaan suku, warna kulit, adat istiadat, serta kebiasaan seseorang. Kita tidak boleh, kalau ada teman, maaf ya, kalau misalkan teman kita berkulit sawo matang atau yang lebih gelap, ih kamu si hitam. Nah, itu tidak boleh. Atau teman kita berkulit putih, ih dasar kamu orang Cina misalnya, itu tidak boleh ya anak-anak. Kita harus menghormati perbedaan suku, warna kulit, dan juga adat istiadat.
Kemudian yang ketiga, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada teman kita. Yang keempat adalah menghargai pendapat dan hasil pekerjaan orang lain. Kita harus selalu memuji pekerjaan teman kita. Wah, hasil karya kamu bagus ya. Nah, harus selalu kita puji ya. Dan yang selanjutnya adalah bekerja sama, tolong menolong, gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan yang rumit. Jadi kalau ada satu pekerjaan yang rumit, jika diselesaikan dengan kerjasama, dengan bergotong royong akan menjadi mudah, akan menjadi ringan, dan akan menjadi cepat. Itu anak-anak, diantaranya sikap yang harus kita lakukan supaya bersatu atau persatuan itu dapat terwujud. Nah, anak-anak, Ibu tadi menjelaskan di Indonesia itu begitu banyak sekali suku bangsa. Nanti coba Ibu akan menugaskan kalian untuk mencari nama daerah dari suku-suku berikut. Kalian lihat ada suku Sakai, suku Tengger, suku Banjar, suku Sasak, suku Asmat, suku Manggarai, suku Sangir, dan suku Aru. Silakan nanti kalian cari tahu dari mana sih asal suku Sakai, dari mana sih asal suku Tengger, dari mana sih asal suku Banjar. Mudah ya anak-anak tugasnya. Ibu yakin kalian bisa menyelesaikan tugas ini secara mandiri. Ibu yakin kalian bisa jujur, bisa mandiri, dan juga bisa kreatif. Karena kalian anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Paham ya anak-anak? Sampai di sini. Nah, anak-anak, sepertinya pembelajaran kita untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Terima kasih juga ayah bunda yang selalu sabar, selalu setia membimbing putra-putrinya selama belajar dari rumah. Jangan lupa selesai mengerjakan tugas kalian ucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda kalian yang telah membimbing kalian di rumah. Satu hal lagi, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ada baiknya kalian stay at home. Di rumah saja. Kalian bisa belajar di rumah, bisa bermain bersama anggota keluarga di rumah, dan bisa beribadah di rumah. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.